Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan membahas seputar dunia kerja Jepang, terkhusus untuk yang pengen kerja ke Jepang. Saya sering bercerita dan sharing kepada teman-teman mengenai pengalaman kerja di Jepang, apalagi awal kerja di Jepang. Banyak problem, banyak masalah yang terjadi dikarenakan kesalahan sendiri. Yang pertama itu, yang paling penting adalah bahasa. Jika kalian dalam keadaan bahasa kurang dan pengen cepat-cepat atau buru-buru kerja ke Jepang, kalian akan mengalami masalah saat kerja nantinya. Masalahnya apa saja? Jikalau kalian kurangnya bahasa atau minimnya bahasa Jepang, kalian akan kesulitan dalam menjalani pekerjaan. Banyak sekali miskomunikasi, disuruh apa, dikerjain apa, berbeda dengan perintah. Contohnya seperti teman-teman saya yang pernah mengalami kejadian seperti ini. Dia disuruh ngambil, ini contoh perumpamaan ya, dia disuruh ngambil cangkul, atau dia disuruh, gini aja, dia disuruh ngambil ember, tapi malah yang diambil cangkul. Dan misal dia disuruh ngambil plastik, malah yang dia bawa itu karung. Banyak terjadi di dunia kerja Jepang, khususnya itu pendatang baru, newcomer. Minimnya bahasa membuat kita kesulitan dalam bekerja. Ini saran dan tips dari saya. Saya di sini bukan menggurui atau mengajarin kalian. Saya hanya berbagi pengalaman dan tips agar kalian sampainya kerja di Jepang itu kerjaannya lancar, aman, dan nyaman sampai akhir pekerjaan. Itu tujuan saya. Pertama itu sering terjadi kesalahan dalam menerima tugas. Maksudnya disuruh apa, yang dikerjain apa. Kalau pengalaman saya pribadi itu saya menggunakan feeling. Oke ya, saya bahas. Awal-awal kita kerja di Jepang itu kita kesulitan dalam mencerna apa yang mereka sampaikan. Maksudnya apa yang disampaikan orang Jepang. Dikarenakan apa yang mereka ucapkan itu tidak jelas di telinga kita. Bukan berarti kita tidak tahu kosakata yang mereka sebutkan itu. Tetapi kan kita baru kerja ini. Baru kerja kan. Kita belum pernah mendengar orang Jepang berbicara secara langsung. Otomatis kan susah kita meresponnya atau mendengarnya. Apa maksud yang dia sampaikan. Contohnya seperti kita mendengar anak kecil berbicara. Banyak kosakata yang dibicarakan anak kecil atau balita itu sulit atau susah kita mengerti. Tetapi si ibunya, bayi tersebut paham apa yang disampaikan anaknya tersebut. Tetapi kalau orang lain susah atau sulit untuk mencerna apa yang dia sampaikan. Karena ibunya itu setiap hari melihat dan berinteraksi pada anaknya tersebut. Otomatis feeling si ibu itu lebih kuat daripada orang lain. Dan ibunya otomatis tahu maksud dan tujuan si balita tersebut. Begitu. Kita mengalami di beberapa bulan pertama kita mengalami kesulitan mendengar. Dikarenakan kita masih awam ya. Oke. Cara saya menangani hal tersebut atau mencari solusi akan masalah tersebut, saya menggunakan yang namanya feeling. Karena kita kan agak susah mencerna apa yang mereka sampaikan kan. Jadi saya menggunakan feeling. Contohnya kayak gimana? Misal saya
sedang mengerjakan pembuatan bedeng untuk penanaman selanjutnya atau penanaman bunga yang akan datang bersama bos saya kan. Jadi di situ sudah lengkap atau sudah banyak alatnya seperti mulsa, skop, dan lain-lain. Dan terjadilah saya disuruh mengambil sesuatu. Kita anggaplah itu cangkul. Jadi kita kan baru datang itu susah mencernanya apa yang disampaikannya. Sebenarnya kita tahu sih sudah mempelajari kosakata itu, tapi apa yang mereka ucapkan itu susah untuk didengarkan, nggak jelas gitu. Kalian kalau kerja nanti pasti ngerasain susah. Jadi saya menggunakan piling. Oh, ini ngerjain bedeng untuk penanaman bunga selanjutnya. Saya lihat di sini peralatannya udah banyak kan. Jadi saya berpikir ini peralatan apa yang kurang ya. Oh, ini mungkin yang disuruhnya cangkul. Langsung saya ambil cangkul itu, padahal apa yang mereka sampaikan itu nggak jelas sama sekali. Tapi sesudahnya itu atau sekarang ini saya tahu, oh sekarang udah jelas apa yang mereka jelaskan itu. Berarti mereka dulu itu nyuruh saya ngambil cangkul, saya langsung ambil cangkul, berarti feeling saya benar itu. Bukan saya saja yang kesulitan untuk mendengar, seluruh pekerja dari Indonesia, khususnya kita Indonesia kan. Saya hampir ke semua teman menanyakan hal tersebut. Dan apa jawabnya? Sama persis seperti yang saya sampaikan sekarang. Oleh karena itu, banyak kesalahpahaman, kesalahan, dan tindakan dari teman-teman kita tidak sesuai arahan dari bos. Karena mereka tidak menggunakan yang namanya feeling. Pentingnya feeling dalam bekerja. Oke, feeling sudah ya. Terus selanjutnya kita masih susah untuk mendengar apa yang mereka sampaikan. Caranya kalau untuk saya agar cepat memahami apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan, saya selalu mendengarkan mereka di saat ngobrol satu sama lain, saat istirahat kerja. Di situ mereka ngobrol satu sama lain. Jadi saya selalu memperhatikan gestur bibir mereka atau cara mereka berbicara itu. Terus kalian perhatikan meskipun belum tahu apa yang mereka ucapkan, tapi terus perhatikan. Dan sepulangnya kerja, saya terus menonton film atau vlog dan lain-lain yang berhubungan tentang bahasa Jepang. Jadi saya terus menonton agar telinga saya ini cepat beradaptasi dengan bahasa di sini. Itu. Tapi banyak juga dari teman-teman saya itu udah berapa bulan lama, tapi belum mengerti mereka. Belum 100% mengerti apa yang bos mereka suruh. Karena mereka mungkin kurang menyimak atau kurang lihat untuk belajar mendengarkan, baik itu melalui media sosial atau medsos atau secara langsung. Oke. Alhamdulillah lumayan cepat untuk beradaptasi mendengarkan. Telinga saya sudah menyesuaikan dengan bahasa sini, jadi setiap kali bos atau rekan kerja menyuruh, alhamdulillah sudah ngerti dan sudah paham apa yang ingin dia bicarakan dan ungkapkan. Jadi tidak ada lagi kesalahan atau tindakan yang berbeda dengan instruksi mereka. Oke, dan untuk bahasa atau kosakata ya. Saat bekerja di Jepang itu bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa yang dipelajari di LPK atau di lembaga pelatihan kerja saat kita belajar bahasa Jepang di Indonesia. Sangat-sangat berbeda ya. Perbedaan ini membuat kita kembali untuk belajar memahami dan
mencari tahu tentang perubahan kosakata itu. Kalau saya dulu, saya setiap kali orang Jepang ngomong apa yang kita belum tahu dan apa yang belum kita pelajarin selama di LPK di Indonesia, selalu saya catat. Kalau untuk 1-2 kosakata mungkin bisa kita langsung ingat di kepala kan. Tetapi agar kalian lebih cepat mempelajari atau memahami, mengingat kosakata yang orang Jepang bicarakan saat bekerja, kalian membawa pensil atau pulpen dan kalian tulis di tangan. Kalau saya dulu, saya tulis di tangan. Jadi saya sangat rajin mencatat di saat mereka itu ngobrol atau saat memberi instruksi. Jadi saya perhatikan kosakata yang belum saya mengerti, pasti saya catat di sini. Kadang banyak di tangan ini catatan-catatan kosakata yang belum dipelajari. Sesampainya di rumah atau sepulangnya kerja, saya langsung mencari arti dari setiap kosakata yang telah saya catat sebelumnya. Catat, sudah belajar, dan setiap kosakata yang sudah dihafal atau diingat, diusahakan untuk diucapkan saat bekerja agar mudah diingat. Karena kalau saya pribadi, kosakata itu agar saya cepat mengingatnya dengan cara saya memakainya atau digunakan terus-menerus secara teratur setiap harinya. Jadi bahasa itu menurut saya lebih baik sering-sering dilatih atau diucapkan. Sering dilatih agar kalian itu cepat menguasai kosakata di dalam dunia kerja, agar kalian tidak kesulitan dalam bekerja. Karena kosakata itu sangat penting. Jadi sebaiknya kalian kalau lagi belajar di LPK Indonesia, kalian fokus ke kosakata saja menurut saya. Yang lainnya itu dikesampingkan dahulu. Karena kosakata itu sangat penting. Jika kalian kurangnya kosakata, akan susah atau sulit mencerna instruksi dari rekan kerja maupun bos kalian. Tapi banyak sekali teman-teman saya atau orang-orang yang kerja di Jepang itu masih mengalami atau kesulitan dalam melakukan pekerjaan yang disuruh bosnya. Dikarenakan mungkin mereka tidak belajar atau entah bagaimana. Artinya kalian harus lihat ya. Lihat. Saya di sini bukan menggurui atau gimana atau sok pintar. Saya hanya berbagi pengalaman dan ilmu untuk kalian, agar kalian kedepannya itu lancar dalam bekerja, tidak mengalami kesulitan, permasalahan, dan lain sebagainya. Karena saya di sini masih belajar juga, karena bahasa itu tidak final. Setiap hari kita harus belajar dan terus belajar, karena kosakata setiap tahunnya bertambah, sama seperti bahasa Indonesia. Setiap tahunnya bahasa Indonesia kosakatanya terus bertambah tanpa kita sadari. Jadi kita harus terus belajar. Terus permasalahan yang sering terjadi itu kurangnya inisiatif. Inisiatif sangat penting dalam kerja, terutama kalau kita kerja tim. Jika teman-teman kurangnya inisiatif, baik teman kita satu tim itu akan kesulitan
dikarenakan kurangnya inisiatif dari kalian. Apa itu inisiatif? Inisiatif itu suatu tindakan dilakukan tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Misal, ngelihat teman lagi kesusahan atau lagi sibuk, kita harus mengeluarkan inisiatif sendiri. Apa kita harus melakukan apa, atau kita harus tanya mau dibantuin apa, dan bisa kita lihat yang dia kerjakan sekarang itu lagi ngapain. Kita bisa langsung tahu apa yang harus kita lakukan dan kita bantu. Saya banyak sekali di dunia kerja, terutama saya sudah berapa kali kerja, banyak melihat teman-teman satu kerjaan itu kurang inisiatif. Apa-apa harus disuruh dulu, apa-apa harus dipanggil dulu. Jangan kalian seperti itu, karena kalian akan membebani rekan kerja satu tim kalian. Ya. Jadi dilatih untuk meningkatkan inisiatif kalian agar sesampainya kerja di Jepang itu kalian nggak harus disuruh terus menerus. Jangan sampai kalian itu nunggu disuruh baru dikerjain. Saya memiliki prinsip seperti ini saat bekerja ya. Saya tidak mau disuruh. Maksudnya bukan itu membantah, bukan itu saya tidak mau dikasih arahan ya. Maksud saya itu apa-apa tidak mau nunggu disuruh dulu. Jadi saya selalu inisiatif sendiri. Saya tidak ingin nunggu disuruh baru saya kerjain. Saya tidak suka hal tersebut. Karena itu menurut saya sangat-sangat merepotkan teman satu tim saya atau rekan kerja saya. Jadi saya berusaha untuk meningkatkan inisiatif saya terus-menerus. Jadi setiap kali ada apa-apa, saya langsung tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Itu pentingnya inisiatif. Banyak orang-orang yang itu disuruh berulang-ulang kali, kadang membuat satu tim kerja kita kewalahan atau bos kita kewalahan. Tidak cukup satu kali perkataan. Contohnya, kalau selesai kerja gudang ditutup pintunya ya, harusnya kan kita cukup satu kali dikatain. Bagaimanapun kita harus ingat itu. Jikalau kita orangnya pelupa, kita bisa catat di buku atau di handphone agar bisa kita ingat selalu. Jadi setiap kali kita selesai kerja, kita tidak lupa untuk menutup pintu itu. Jangan sampai bos atau rekan kerja kita selalu berulang memberitahu kita tentang pintu tersebut. Kalau selesai kerja kalian harus tutup. Jangan sampai berulang kali. Cukup kalau bisa satu kali kalian langsung ingat. Agar satu kerja atau rekan kerja kita itu tidak kerepotan atau kewalahan kepada kita. Karena kasihan lihat bos atau rekan kerja kita, masa kita dikasih tahu bebal berulang-ulang baru paham, kan aneh. Jadi diusahain ya. Setiap kelemahan kita pasti ada solusi jika kita niat untuk melakukannya. Oke. Dan perlu diingat, di Jepang itu kebersihan itu sangat penting. Jadi sampainya di Jepang, kalian harus menjaga kebersihan baik itu di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja ya. Jaga nama baik Indonesia, jaga nama IATK, dan jaga nama keluarga kita dimanapun kita berada. Kita harus menyesuaikan diri kita di lingkungan tempat kita berada.
sesusah apapun itu, sesulit apapun itu, kita harus menyesuaikan diri. Ya, jangan sampai kita mengecewakan orang-orang yang telah percaya kepada kita. Oke. Kalau bisa sampai di sini atau sampai di Jepang, kalian harus siap berubah atau memperbaiki diri dan menyesuaikan secara cepat dengan lingkungan di sini atau di Jepang. Intinya begitu ya. Oke, itu saja menurut saya pengalaman dan ilmu yang telah saya sampaikan, dan semoga pembelajaran yang telah saya ceritakan bisa berguna untuk teman-teman ke depannya ya. Sekali lagi saya tegaskan di sini, saya bukan mengajari, bukan menggurui, tapi saya mengingatkan dan memberi solusi untuk kalian jika mengalami permasalahan-permasalahan yang telah saya ceritakan sebelumnya. Kalian bisa ingat apa yang saya sampaikan, jadi terapkan saat kalian berada di Jepang. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya. Oke, yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan kalian. Jika bukan karena kalian, channel ini tidak akan berkembang. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share-nya, agar saya lebih semangat lagi dalam menyampaikan informasi seputar Jepang, tentang bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.